Ibu sekalian, hari ini saya akan melakukan simulasi untuk pembelajaran kelas rangkap model 222. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya semua? Luar biasa. Senang mendengarnya. Kalau anak-anak hari ini luar biasa, artinya sudah siap untuk belajar dengan penuh semangat. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 4 tentang cerita fiksi. Tapi sebelumnya Ibu ingin mengabsen dulu ya. Kira-kira siapa yang tidak masuk hari ini? Baik, semuanya masuk ya. Jadi kita lebih bersemangat lagi hari ini. Oke, sebagai pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang cerita fiksi. Apa itu cerita fiksi? Siapa di sini yang suka membaca cerita? Wow, pasti semuanya suka membaca cerita. Nah, kira-kira cerita apa aja sih yang dia pernah baca? Cerita khayalan, cerita sejarah. Ada banyak cerita yang bisa anak-anak bisa baca ya. Nanti jadi hari ini kita mau belajar tentang salah satu cerita, yaitu cerita fiksi. Cerita fiksi itu sendiri adalah cerita yang dibuat oleh pengarang berdasarkan khayalannya, jadi tidak nyata ya. Jadi pengarang menceritakan berdasarkan imajinasinya saja. Dia ingin membuat sebuah cerita yang membuat pembacanya tertarik. Nah, nanti dari cerita fiksi itu kita akan belajar tentang menentukan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita fiksi yang dibuat oleh si pengarang. Ya, jadi anak-anak nanti boleh baca bukunya, ada di halaman 32. Anak-anak coba baca itu cerita, salah satu cerita fiksi. Nanti anak-anak bisa tentukan tokoh-tokohnya siapa saja yang ada di dalamnya. Oke, nah sambil anak mencari tokoh-tokoh yang ada di dalamnya, Ibu akan ke ruangan sebelah kelas 5 untuk mengajar di kelas 5. Jadi Ibu harap anak-anak di sini dengan tekun mencari dan menuliskan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Kalau anak-anak ingin ke kamar mandi atau ke toilet, silakan bermisi pada ketua kelasnya. Jadi Ibu meminta tolong kepada ketua kelas untuk menjaga keamanan di kelasnya. Nah, sekarang Ibu akan ke kelas sebelah sebentar ya. Anak-anak silakan baca ceritanya dengan baik, lalu tentukan tokoh yang ada di dalamnya. Siapa-siapa saja dan karakter apa saja yang mereka miliki. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Wow, luar biasa ya. Hari ini kita akan belajar tentang keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kira-kira ada berapa agama sih yang diakui di Indonesia? Ya, betul sekali. Nah, sekarang suku apa saja yang kamu ketahui yang ada di Indonesia? Oh, ada banyak ya. Ada suku Sunda, ada suku Jawa, ada suku Batak, ada suku Manado dan lain-lain ya. Nah, dari keberagaman agama dan keberagaman suku itu kita dipersatukan dalam satu budaya, yaitu yang namanya budaya Indonesia. Nah, Indonesia memiliki beragam suku, bangsa dan budaya seperti tarian daerah, pakaian adat dan rumah adat. Kita patut bangga akan keberagaman yang kita miliki, karena belum tentu di negara lain bisa atau memiliki keberagaman yang seperti kita miliki. Kita memiliki berbagai macam bahasa, berbagai macam suku, berbagai macam budaya. Tetapi kita dipersatukan dalam satu kesatuan, yaitu dalam satu kesatuan bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dan di sini kita harus belajar saling menghargai keberagaman di negara kita. Bagaimana cara menghargainya? Ya, kita harus pertama bersikap positif pada keberagaman budaya Indonesia, lalu hidup saling berdampingan dengan berbagai ras dan suku bangsa. Kemudian ikut serta dalam kegiatan pawai budaya dan sebagainya.
lalu menghargai dan menghormati adat istiadat, kebiasaan, dan hasil kesenian bangsa kita. Berteman dengan siapa saja tanpa menonjolkan ras, suku, dan bangsa. Jadi anak-anak walaupun berada di satu sekolah dengan berbeda agama dan suku harus saling menghargai satu sama lain. Kalau temannya lagi beribadah, kita harus bisa mengendalikan diri untuk tidak mengganggu teman kita yang beribadah. Ataupun kalau teman kita sedang atau melakukan kegiatan daerahnya, kita bisa ikut partisipasi dalam bentuk tarian, dalam bentuk lagu, itu boleh. Itu tandanya kita saling menghargai. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan kalian bisa kembali mengulangnya di rumah agar kalian bisa lebih paham lagi. Minggu depan kita akan diskusikan kembali mengenai materi yang hari ini kalian belum mengerti. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Selamat siang.